Sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran virus pada subbab replikasi virus yang merupakan proses pembentukan untuk memperbanyak komponen virus. Replikasi virus dibagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama ada siklus litik, merupakan salah satu siklus yang dianggap sebagai metode utama dalam reproduksi virus. Saat virus menginfeksi bakteri bakteriofag, mereka akan membajak sistem molekuler sel untuk menghasilkan keturunan. Siklus litik memiliki 6 fase, yaitu yang pertama ada fase absorpsi, di mana pada tahap absorpsi, partikel virus virion akan menempelkan ekornya pada permukaan sel yang menjadi inang. Virus melekat pada reseptor, yaitu protein khusus pada membran plasma inang yang mengenali virus. Kemudian fase kedua ada fase penetrasi, yang dimana pada tahap ini, virus akan menembus membran sel dan masuk ke sitoplasma. Setelah dinding sel melemah, materi genetik virus DNA akan meninggalkan kapsid dan disuntikkan ke dalam inti sel inang. Fase yang ketiga ada fase transkripsi, di mana pada tahap ini virion akan mengambil alih proses biologis sel, lalu memulai mekanisme transkripsi untuk menghasilkan fag dan protein yang diperlukan virus untuk melakukan reproduksi. Fase yang keempat ada fase perakitan, di mana fase penyusunan asam nukleat dan protein virus menjadi virion yang utuh. Virion menjalani proses pematangan menjadi fag virus dewasa, yang dilengkapi dengan kepala dan ekor. Selanjutnya ada fase sintesis, fase di mana sel inang menghasilkan profag genom virus secara terus-menerus melalui 3 tahap, yaitu 1. Fase replikasi awal, protein virus mencegah terjadinya pembentukan protein bakteri inang. 2. Fase replikasi tengah, asam nukleat virus ditranskripsi. 3. Fase replikasi akhir, kepala dan ekor virus peranakan diproduksi. Pada fase ini, sel juga dapat memproduksi komponen virus, yaitu asam nukleat dan protein, untuk kapsid. Fase yang terakhir ada fase litik, di mana terjadi sel dinding kemudian dipecah oleh enzim virus. Fase ini menyebabkan tekanan osmotik yang menyebabkan pecahnya dinding sel bakteri. Sebagai konsekuensinya, semua virion dewasa terlepas ke sekelilingnya, dan kemudian menginfeksi bakteri baru untuk bereplikasi. Selanjutnya ada siklus lisogenik, merupakan siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang, sehingga menciptakan profag propage. Siklus lisogenik memiliki 4 fase, yaitu yang pertama ada fase absorpsi, virus akan menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri untuk melakukan infeksi. Fase kedua ada fase penggabungan. Pada tahap penggabungan, genom virus bergabung atau berinteraksi ke dalam genom sel untuk membentuk profag. Kemudian yang ketiga ada fase penetrasi. Pada tahap penetrasi, genom virus berintegrasi atau bergabung ke dalam sel inang. Dan yang terakhir ada fase replikasi. Pada tahap replikasi, polimerasi DNA sel inang akan menyalin kromosom inang. Sel kemudian akan membelah, sementara kromosom virus ditransmisikan ke sel anak. Genom virus di dalam profag bisa semakin bertambah apabila sel bakteri terus-menerus mengalami pembelahan.